Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Losimowi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Usul Islam, kelompok 8, semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Adnan Eskombi MPD. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Peradaban pada masa dinasti Safawi di Persia. Sebelum kami memasuki materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Atika Sofia dengan NIM 2022-32047. Selanjutnya, atas nama Tilawati dengan NIM 2022-32042. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Peradaban pada masa dinasti di Persia. Islam sendiri masuk ke Persia pada abad ke-7 pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa kejayaan Islam pada saat itu dirasakan pada saat kepemimpinan Abbasiyah yang pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Di Persia sendiri muncul dinasti baru yang menjadi kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti tersebut berasal dari seorang sufi, Syekh Saifuddin, beraliran Syiah. Kerajaan Safawi itu dipandang sebagai peletak dasar sejarah kebangsaan Iran. Untuk lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana peradaban Islam pada masa dinasti Safawi Persia. Safawi sendiri didirikan oleh Safi ad-Din atau juga dinamakan sebagai pendiri tarekat Safawiyah. Tarekat-tarekat ini mengubah gerakan keagamaan menjadi gerakan politik. Gerakan politik ini pertama kali dilakukan oleh Ismail ibnu Haidar. Namun, kemajuan dinasti Safawi ini dapat dilihat dari segi memiliki 162 masjid, kemudian 48 perguruan. Penduduk Afgan atau saat itu bagian dari Iran dipaksa untuk memeluk Syiah ditindas. Selanjutnya, Safawi itu diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia. Selanjutnya masuk kepada peradaban dan pemikiran Safawi. Salah satunya adalah kondisi bidang politik. Adanya kekuatan militer yang kuat, wilayah kekuasaan yang luas, administrasi yang baik, dan wilayah kekuasaan yang luas. Kondisi bidang ekonomi pada masa dinasti Safawi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki baik dalam pertanian, perdagangan maupun industri. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I telah mengacu perkembangan ekonomi Safawi. Ditambah lagi dengan kepulauan Hormuz dikuasai oleh pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Hal inilah yang kemudian menjadi hubungan internasional di Persia. Terakhir adalah kondisi bidang pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa kekhalifahan, tetapi menanamkan sikap toleransi, di mana paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, tetapi orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Lanjut kepada kondisi keagamaan. Keagamaan tidak lagi seperti khalifah, tapi menanamkan sikap toleransi. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, sehingga orang-orang Sunni dapat hidup bebas menjalankan ibadahnya. Terakhir adalah kondisi bidang sosial budaya. Telah mencapai kemajuan yang memiliki perbendaharaan kota yang kaya. Kemudian ilmu pengetahuan yang persediaan memiliki macam-macam ilmu pengetahuan, di mana mereka masih memeluk kebangsaan Persia dan kebudayaan Arab sejak lama. Kemudian Persia telah meninggalkan jejaknya dalam tubuh kebudayaan Arab, sedangkan kebanyakan orang Arab menjadi salah satu unsur dari tubuh kebudayaan Islam. Sebab hancurnya kerajaan Safawi. 1.
mengalami penurunan pada Abbas ke-18 dan menghadapi serangkaian perang dan invasi asing. Akhirnya mereka digantikan oleh dinasti Qajar pada akhir abad ke-18. Penutupan peradaban Safawi di Persia tidak terjadi dalam satu momen tertentu, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang berjalan selama beberapa dekade. Dinasti Safawi berkuasa di Persia dari pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Berikut beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan dan akhir dari dinasti Safawi. Kematian Abbas kedua. Kematian Abbas kedua adalah titik awal penurunan dinasti. Setelah kematian Syekh Abbas kedua, pemerintah Safawi mengalami ketidakstabilan politik dan kelemahan pemerintah yang berlanjut selama beberapa dekade. Konflik agama. Konflik antara kedua kelompok, Sunni dan Syiah di Persia juga berdampak pada stabilitas dinasti Safawi. Frekuensi terhadap kelompok agama minoritas seperti Sunni dapat menciptakan ketegangan internal. Akhirnya, pada abad ke-18, dinasti Safawi mengalami kehancuran dengan serangan dari suku-suku Asharid dan kemudian dari suku Qajar. Pada tahun 1722, kota Isfahan, ibu kota Safawi, jatuh ke tangan suku Asfarid. Pada tahun 1736, dinasti Qajar mengambil alih pemerintahan di Persia. Ini dapat dianggap sebagai akhir dari periode Safawi di Persia dan awal dari dinasti Qajar yang baru. Sekian dari kami.